Namaku Kirana. Usiaku 32 tahun. Belum genap setahun menjadi nyonya rumah tangga. Taman belakang rumah minimalis kami yang baru direnovasi adalah tempat favoritku. Sore ini, mentari senja memeluk pipiku dengan hangat saat aku menyiram bunga mawar kesayangan Mas Raka. Dia bilang, warna merahnya mengingatkannya pada gaun yang kupakai di hari pernikahan kami. Rumah ini, taman ini, Mas Raka, semuanya terasa sempurna. Aku menuangkan air dari gemericik selang ke pot bunga, menikmati aroma tanah basah yang bercampur wangi melati. Sesekali aku melirik ke arah pintu kaca yang menghubungkan ke ruang makan, tempat Mas Raka biasanya duduk membaca koran sambil menunggu makan malam. Hari ini terasa begitu tenang, begitu damai. Aku tersenyum sendiri, membayangkan semangkuk sup krim jamur hangat dan steak salmon panggang yang sudah kupersiapkan untuknya. Hanya kami berdua, menikmati kebersamaan yang selalu kurindukan. Mas Raka akhirnya keluar. Wajahnya sedikit lesu, senyumnya tidak secerah biasanya. Ia duduk di kursi rotan taman, memeluk koran pagi. "Masak apa sayang?" tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari halaman depan. Aku berjongkok di sampingnya, mengusap lengannya. "Ada kejutan malam ini. Mas suka ikan kan?" Ia mengangguk pelan. Aku merasa sedikit aneh. Biasanya, ia akan antusias bercerita tentang berita di koran atau bertanya detail masakanku. Tapi hari ini, matanya seperti menerawang jauh. Aku mencoba mengabaikan rasa janggal itu. Mungkin hanya kelelahan kerja. "Nanti malam kita makan malam romantis ya Mas? Aku sudah siapkan minuman favorit Mas juga," kataku mencoba mencairkan suasana. Ia hanya bergumam setuju. Matanya masih terpaku pada berita utama yang samar-samar terlihat olehku. Wajah seorang pejabat yang tertangkap KPK. Malam itu, suasana makan malam terasa tegang. Mas Raka makan dengan lahap, tapi matanya sering melirik ke arahku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Setelah selesai makan, ia pamit ke ruang kerja. Katanya ada panggilan penting. Aku mencuci piring di dapur. Suara gemericik air seolah menenggelamkan degup jantungku yang semakin kencang. Tiba-tiba, aku mendengar suara samar dari ruang kerja. Bukan suara Mas Raka. Suara pria lain, terdengar tergesa-gesa dan kepakutan. "Tidak bisa ditunda lagi, Raka. Mereka sudah di depan. Kau harus pergi sekarang, sebelum terlambat." Jantungku serasa berhenti berdetak. Siapa mereka? Kenapa Mas Raka yang diajak bicara seperti ini? Aku memberanikan diri mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Wajah Mas Raka pucat pasi. Ia memegang gagang telepon erat-erat. Bibirnya komat kamit seperti mengucapkan doa. "Aku akan segera pergi." Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu depan. Bukan ketukan sopan, tapi gertakan keras yang membuatku tersentak. Aku menoleh ke arah Mas Raka. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Ia menatapku dengan mata memohon, lalu berlari ke arah pintu belakang. "Kirana, aku harus pergi. Jaga diri baik-baik," teriaknya sambil menghilang di kegelapan taman. Aku berdiri membeku di dapur. Suara ketukan itu makin keras. Jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Siapa mereka? Kenapa Mas Raka kabur? Perlahan, aku berjalan menuju pintu depan. Tanganku gemetar saat meraih knopnya. Saat pintu terbuka, dua orang pria berseragam polisi berdiri tegak di hadapanku. Tatapan tajam mereka menembus mataku. "Selamat malam, Ibu. Kami dari kepolisian. Kami datang untuk menjemput suami Ibu, Bapak Raka. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan terkait kasus korupsi besar." Dunia seakan runtuh seketika. Ruang tamu yang tadinya terasa hangat kini berubah dingin menusuk. Aku masih berdiri di ambang pintu, mematung, tak percaya apa yang baru saja kudengar. "Korupsi, Bapak Raka." Suaraku bergetar, seperti bisikan dari dunia lain. Salah satu polisi itu mengangguk tegas. "Ya Bu, suami Ibu diduga terlibat dalam penyelewengan dana negara senilai miliaran rupiah. Kami mendapatkan informasi bahwa beliau ada di rumah ini." Mata mereka menyapu seisi ruangan, seolah mencari keberadaan Mas Raka yang sudah kabur. Aku teringat wajah pucat suamiku, kata-katanya yang tergesa-gesa. Semua kebaikan, semua cinta yang kurasakan selama ini ternyata dibalut kebohongan besar. Aku merasa mual, perutku bergolak,
Bagaimana bisa aku begitu buta? Semua kemewahan, semua perhatian, apakah itu semua dibeli dengan uang haram? Air mata mulai menggenang, memburamkan pandanganku. Polisi itu akhirnya pergi setelah menggeledah rumah dan mengambil beberapa dokumen. Aku duduk sendirian di sofa ruang tamu yang kini terasa asing. Gelap, sunyi, hanya suara tangisanku yang memecah keheningan. Setiap sudut rumah ini terasa seperti menertawakanku. Foto pernikahan kami di meja kopi, vas bunga pemberiannya, bahkan aroma parfumnya yang masih tertinggal di udara. Semuanya terasa seperti siksaan. Mas, kenapa? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Jeritan itu keluar begitu saja, tanpa bisa kutahan. Dadaku sesak, napas tercekat. Aku membayangkan wajah Mas Raka saat ia pertama kali melamarku. Janji-janjinya tentang masa depan yang indah. Semua itu palsu. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan, tertipu oleh senyum dan kata-kata manis. Rasa sakit ini begitu nyata, lebih terih dari luka fisik manapun. Pagi datang tanpa kusadari. Aku masih duduk di sofa, mata sembab dan wajah lelah. Di meja makan, sisa makanan semalam masih tergeletak. Steak salmon yang kubuat dengan cinta, kini terlihat menjijikan. Aku teringat wajah Mas Raka saat makan. Apakah ia tahu ini akan terjadi? Apakah ia menikmati makanan terakhirku sebagai suaminya? Sebagai pria yang akan segera menghilang dari hidupku? Aku bangkit perlahan, tubuhku terasa remuk. Pergi ke dapur, aku membuang semua sisa makanan itu. Tak ada lagi selera. Nasihat ibuku dulu terngiang. Hati-hati memilih pasangan Kirana. Uang bisa dicari, tapi kehormatan diri tidak bisa dibeli. Aku mengabaikannya demi cinta sesaat. Sekarang, aku harus menanggung akibatnya. Aku meraih ponselku, mencari nomor pengacara yang pernah ibuku sarankan. Menghubungi pengacara adalah langkah pertama yang paling berat. Suaraku masih terdengar serak saat menjelaskan situasiku. Ia mendengarkan dengan sabar, lalu memberiku nasihat hukum dan langkah-langkah selanjutnya untuk proses perceraian. Aku merasa sedikit lega, setidaknya ada kepastian. Rumah ini yang dulu terasa seperti istana impian, kini menjadi saksi bisu kehancuran rumah tanggaku. Aku memutuskan untuk tidak tinggal di sini lagi. Aku akan mengemas barang-barangku, kembali ke rumah orang tuaku untuk sementara waktu. Perpisahan ini bukan hanya perpisahan dengan Mas Raka, tapi juga perpisahan dengan kehidupanku yang lama. Kehidupan yang ternyata hanya ilusi. Aku menatap pantulan diriku di jendela yang gelap. Wajahku terlihat asing, penuh luka. Tapi di balik luka itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Beberapa minggu berlalu dalam kabut kesedihan. Aku mulai menjalani proses perceraian, berurusan dengan pengacara, dan menghadapi tatapan iba dari kerabat. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Aku duduk di teras rumah orang tuaku, memandangi tetesan air yang jatuh. Dulu, aku akan menganggap hujan sebagai pengganggu. Tapi kini, rasanya seperti pembersihan. Aku menangis lagi, tapi kali ini bukan tangisan keputusasaan. Ini adalah tangisan pelepasan. Melepaskan semua rasa sakit, kekecewaan, dan kebodohan yang telah menimpaku. Aku sadar, aku tidak bisa mengendalikan tindakan Mas Raka, tapi aku bisa mengendalikan reaksiku. Aku berhak mendapatkan kebahagiaan yang sejati, bukan yang dibangun di atas fondasi kebohongan. Aku mulai mencari pekerjaan baru. Pengalaman sebagai istri seorang pengusaha sukses ternyata tidak banyak membantuku di dunia profesional yang sebenarnya. Aku harus memulai dari bawah lagi. Menjadi asisten administrasi di sebuah perusahaan kecil terasa memalukan, tapi aku menjalaninya dengan lapang dada. Setiap gaji yang kuterima, sekecil apapun, terasa begitu berharga karena kudapatkan dengan jujur. Aku belajar mengelola keuangan dengan hemat, menikmati makanan sederhana, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Setiap pagi saat berangkat kerja, aku melihat diriku di cermin. Wajahku masih menyimpan jejak luka, tapi mataku kini terlihat lebih kuat. Rasa pahit dari masa lalu justru menguatkanku, memberiku pelajaran berharga tentang arti ketulusan dan perjuangan. Suatu hari, aku bertemu kembali dengan Rina,
sahabat lamaku sejak SMA. Kami makan siang di sebuah kafe sederhana. Aku menceritakan semua yang telah terjadi, tanpa menutupi rasa sakitku. Rina mendengarkan dengan penuh empati, lalu tersenyum. Kirana, kamu itu kuat. Kamu sudah melewati badai terburuk. Aku punya kenalan di bidang desain interior. Mungkin kamu tertarik? Ide itu terlintas begitu saja. Aku selalu menyukai seni dan estetika. Dengan dukungan Rina, aku memberanikan diri mengikuti kursus singkat desain interior. Awalnya ragu, tapi ternyata aku menikmati setiap prosesnya. Ada percikan semangat baru dalam diriku. Aku mulai menerima proyek-proyek kecil, mendekorasi rumah teman atau kenalan. Rasanya berbeda, membangun sesuatu yang baru dari nol dengan tanganku sendiri. Kini, setahun setelah malam penjemputan polisi itu, hidupku telah berubah total. Aku tidak lagi Kirana yang dulu, istri seorang pengusaha kaya yang hidup dalam kepalsuan. Aku adalah Kirana, si desainer interior, yang bekerja keras membangun karirnya sendiri. Rumah kontrakanku sederhana, tapi penuh dengan karya tanganku yang membuatku bangga. Aku tidak lagi memiliki kemewahan duniawi, tapi aku memiliki kedamaian batin dan harga diri yang tak ternilai. Sesekali bayangan Mas Raka masih melintas, tapi kini ia hanya menjadi pelajaran pahit, bukan luka menganga. Aku tahu, badai belum sepenuhnya berlalu, tapi aku sudah belajar cara bertahan. Dan ketika mentari pagi menyinari jendelaku, aku tersenyum. Aku siap menyambut hari baru, dengan segala kemungkinan baik yang menantiku.